Baik, selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk teman-teman yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 16 Juli 2022, kita akan melanjutkan Bible study kita dalam buku Christ and His Righteousness. Tapi seperti biasanya sebelum memulaikan, baik kita sediakan hati kita untuk eh, meminta roh Tuhan ya, bimbingan roh Tuhan untuk kita. Baik, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami. Dan kami bersyukur untuk eh, kesempatan di mana kami kembali boleh mempelajari akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Bimbing kami Tuhan dengan roh-Mu, supaya kami boleh memahami apa kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hikmat. Terima kasih untuk pengetahuan yang akan memerdekakan kami dari dosa-dosa kami, Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam Bible study kami ini. Berkati juga teman-teman kami yang lain yang mungkin belum sempat terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagaimana? Apa share screen-nya kelihatan? Sabi. Oke. Jadi kita saat ini memasuki chapter 1 ya. Bagaimana seharusnya kita memandang Kristus. Baik, tapi sebelumnya kita review sedikit dulu ya yang kemarin. Kita ulangi pelajaran kita yang kemarin mengenai memandang kepada Kristus ya. Apa artinya memandang kepada Kristus? Jadi memandang kepada Kristus ini adalah satu perintah ya, satu perintah yang mencakup seluruh perintah di dalam Alkitab. Kenapa demikian? Karena dengan memandang kepada Kristus ya, hanya memandang kepada Kristus kita bisa diubahkan ya. Ini perintah ini diambil karena mengacu, bukan diambil ya, mengacu pada satu peristiwa bagaimana bangsa Israel dahulu ya, ketika memberontak kepada Tuhan, kemudian dipatuk ular, dan kemudian mereka hampir mati ya semuanya. Dan bagaimana supaya mereka bisa selamat pada waktu itu ya, bisa luput dari racun ular yang mematikan, itu hanya ada satu cara ya, hanya ada satu cara supaya mereka bisa selamat dari racun ular tersebut. Dan cara tersebut adalah mereka harus memandang kepada patung yang ditinggikan ya, patung yang ditinggikan. Dan patung yang ditinggikan itu kalau dilihat oleh mereka yang dipatuk oleh ular, ya, itu akan menyembuhkan mereka. Nah, hal yang sama yang diangkat baik oleh Ellen White maupun Wagoner, ketika kita bisa memandang kepada Kristus yang ditinggikan ya, kepada Kristus yang ditinggikan,
itu akan menghasilkan satu penyembuhan dari penyakit dosa, itu akan menghasilkan satu perubahan. Tetapi bagaimana kita bisa memandang dengan benar, ya, bisa memandang dengan benar sehingga kita mengalami perubahan, ya, atau penyembuhan, kita harus bisa memandang dia dengan benar atau memandang dia apa adanya, ya, sesuai yang dinyatakan, ya, sesuai dengan yang dinyatakan oleh Tuhan, bagaimana dia apa adanya. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Kita harus bisa memandang dia terus-menerus, ya, bisa memandang dia terus-menerus dan ya, harus bisa memandang dia terus-menerus dan memandang dia apa adanya seperti yang eee, dinyatakan Tuhan, ya, kepada kita. Nah, pelajaran yang eee, membuat, ya, bagaimana Yesus itu bisa dilihat, ya, bisa dipandang kemudian mengubahkan, itu adalah saat dia disalibkan, ya. Pada saat Yesus ditinggikan, itu semua mata bisa bisa memandang kepada Kristus dan berubah, ya, bisa memandang kepada Kristus dan berubah. Tetapi yang pelajaran yang kita pelajari, ya, pada minggu yang lalu, bahwa bagaimana kita memandang Kristus dan eee, memandang Kristus disalib itu tidak hanya mencakup pada kematian Kristus, ya, semata-mata, tetapi eee, bagaimana Yesus ditinggikan itu lebih dari sekedar kematian Yesus di kayu salib. Itu harus mencakup bagaimana eee, kuasa salib itu dinyatakan di dalam setiap pribadi kita masing-masing, ya. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, ya, yang menerima Kristus di dalam pribadi mereka, bahwa salib itu berkuasa memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita mempercayai bahwa Kristus telah datang sebagai Immanuel, ya. Jadi bagaimana Yesus bisa ditinggikan, ya, Yesus bisa dimuliakan dan dilihat, itu hanya bisa terjadi ketika ada orang-orang, ya, yang percaya kepadanya, mampu menyatakan dia di dalam daging mereka. Artinya, Yesus yang diam di dalam daging itu ketika dinyatakan itu bisa bisa menjadi satu penyataan bagaimana Yesus itu disalib, gitu. Jadi hanya eh, salah satu eh, maksud saya adalah bagaimana meninggikan Yesus itu salah satu hal yang terbesar, ya, hal yang terbesar yang bisa menyatakan bagaimana Yesus ditinggikan, itu mencakup bagaimana Yesus itu dinyatakan di dalam daging pengikut-pengikutnya. Hanya hanya dengan penyataan ini, maka keilahiannya mampu menarik begitu banyak orang datang kepadanya. Kita bisa tahu bahwa Yesus itu disalibkan. Tetapi kalau kita orang-orang yang menyatakan, orang-orang yang percaya kepada kematian Kristus tidak menyatakan Yesus di dalam dirinya, ya, itu sama sekali tidak memiliki daya tarik apa-apa, ya. Nah, kita tahu bersama bagaimana Yesus yang disalibkan itu memiliki satu kemampuan untuk menarik begitu banyak orang datang kepadanya, itu ketika kita bisa melihat, ya, contohnya rasul-rasul, ya. Ketika rasul-rasul menyatakan Kristus di dalam dirinya, mereka penuh dengan kuasa, mereka mampu menyembuhkan, melakukan apa yang dulu Yesus pernah lakukan, maka yang terjadi adalah itu menjadi satu kuasa yang begitu kuat menarik orang banyak datang kepada Kristus. Jadi dengan meninggikan Kristus, maka orang-orang bisa memandang kepada Kristus. Jadi bagaimana kita bisa memandang kepada Kristus itu hanya apabila Kristus ditinggikan. Dan bagaimana Kristus ditinggikan itu pada saat dia disalib dan pada saat dia dinyatakan di dalam setiap pribadi dari orang-orang yang percaya kepadanya sebagai Allah yang sebagai Immanuel, ya, sebagai Allah yang berserta dengan kita. Jadi kira-kira itu yang kita telah pelajari, ya, mengenai kemarin, ya, bagaimana kita bisa memandang Kristus, ya,
bagaimana kita bisa memandang Kristus dengan benar. Jadi Kristus itu harus dipandang sebagaimana dia adanya. Kita nggak bisa memandang Kristus menurut versi kita, atau kita juga bisa melihat bahwa kalau kita mengklaim bahwa ya bahwa apa yang kita lakukan ini adalah satu proses memandang kepada Yesus, itu secara logika atau konsekuensinya ketika kita mengklaim bahwa kita melakukan sesuatu yang dikatakan ini memandang kepada Yesus, tetapi tidak terjadi perubahan, maka itu berarti kita sedang salah atau keliru memandang kepada Kristus. Jadi memandang kepada Kristus dengan benar itu akan selalu menghasilkan perubahan. Jadi tidak pernah manusia berdosa kalau dia tidak memandang kepada Kristus kalau dia memandang kepada Kristus dengan benar, ya, dan tidak menghasilkan perubahan. Jadi kalau ada klaim bahwa saya memandang Kristus tapi tidak terjadi perubahan, itu berarti kita lagi keliru ya memandang kepada Kristus. Jadi memandang kepada Kristus yang menghasilkan perubahan itu hanya bisa terjadi kalau kita memandang dia sebagaimana dia adanya dinyatakan. Jadi kira-kira itu ya, seperti itu yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Dan saat ini bagaimana seharusnya kita memandang Kristus? Ini cuma pendek sekali ya, ini pasal ini. Tetapi bagaimana seharusnya kita memandang Kristus? Ya, jawabannya diberikan sama seperti dia telah menyatakan dirinya kepada dunia sesuai dengan kesaksian yang dia berikan tentang dirinya. Jadi bagaimana kita bisa memandang Kristus dan berubah ya? Bagaimana kita bisa memandang Kristus dan kita disembuhkan? Itu harus bisa melihat sama seperti dia yang telah menyatakan dirinya kepada dunia, yang sesuai dengan kesaksian yang diberikan tentang dirinya. Jadi tidak mungkin kita itu akan berubah kalau kita memandang Kristus dalam konsep misalnya gereja Katolik. Ya, itu nggak mungkin terjadi perubahan. Malahan yang terjadi adalah ya kita akan mengikuti bagaimana Kristus dalam versi gereja Katolik ya. Jadi tidak mungkin ya, ada perubahan. Jadi bagaimana supaya terjadi perubahan, bagaimana supaya kita sembuh dari dosa, itu berarti kita harus memandang dia seperti yang dia telah menyatakan dirinya kepada dunia, yang sesuai dengan kesaksian yang dia berikan tentang dirinya. Dalam khotbah yang luar biasa yang dicatat dalam Yohanes pasal 5, Yesus berkata, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi ayat-ayat ini adalah penyataan Tuhan ya, bagaimana kita harus memandang dia. Jadi sebagaimana seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi Anak itu punya kuasa sama seperti Bapa membangkitkan. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti supaya semua orang menghormati Anak seperti mereka menghormati Bapa. Ia juga barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi di sini kita bisa lihat ya bagaimana posisi Kristus, bagaimana posisi Kristus ya, itu disejajarkan dengan Bapa ya. Anak bisa membangkitkan, Anak juga dihakimi, dan Anak itu harus dihormati. Maaf. Jadi di sini kita belajar ya bagaimana Yesus itu disamakan. Oke. Ini sebelum kita lanjut mengenai pembahasan kita, ini bagaimana seharusnya kita memandang Kristus. Sebentar ya. Ini nanti pertanyaan ini nanti akan ada di bab 2 ya.
Oke, kita lanjut dulu. Jadi kita melihat ya bagaimana anak itu disejajarkan dan harus dihormati sama seperti Bapa ya. Kepada Kristus diberikan hak istimewa tertinggi, yaitu menghakimi. Nah, ini menghakimi adalah pekerjaan Bapa, dan kepada Kristus diberikan hak yang sama gitu. Ini satu hal yang tidak pernah terjadi kepada ciptaan ya. Dia harus menerima penghormatan yang sama yang menjadi hak Tuhan karena dia adalah Tuhan. Nah, teman-teman, ini luar biasa ya. Bagaimana kita harus memandang Kristus ya. Kita harus memandang dia bahwa poin pertama di sini, Kristus itu sejajar ya, punya hak yang sama, pantas dihormati sebagaimana Bapa dihormati, dan dia punya hak yang sama di dalam menghakimi. Murid yang terkasih memberikan kesaksian ini. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ya, jadi pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Jadi sekali lagi ya, posisi Yesus itu dinyatakan sebagai apa ya? Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, bahwa firman ilahi ini tidak lain adalah Yesus Kristus ditunjukkan oleh ayat 14. Ya, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan sebagai putra tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi teman-teman, firman itu adalah Allah. Kemudian di sini kita lihat ya, firman itu telah menjadi manusia. Ya, jadi pertama dinyatakan bahwa firman itu adalah Allah, dia sejajar dengan Allah, memiliki hak Allah dan perlu dihormati sebagai Allah. Dan sekarang ya dinyatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai putra tunggal Bapa, penuh dengan kasih karunia, kebenaran. Firman itu pada mulanya. Oke, sebelum lanjut ya. Jadi di sini dengan jelas kepada kita dinyatakan ya bahwa Yesus itu adalah sejajar ya, sejajar dengan Bapa. Anak itu sejajar dengan Bapa, perlu dihormati ya, perlu dihormati sama seperti Bapa dan punya hak yang sama dengan Bapa. Dan dalam kesaksian firman Tuhan dinyatakan ia adalah Allah ya. Ya, Bapa itu Allah dan firman itu adalah Allah ya. Dan kemudian yang luar biasa di sini adalah dinyatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaannya sebagai putra tunggal Bapa, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau kasih tambahan atau tanggapan? Dipersilakan. Kalau di Ya, silakan Joy. ya jadi kan sekarang kita belajar bagaimana kita memandang Tuhan ya. Boleh lihat DP judul tadi itu apa tadi Bung? Bagaimana kita memandang Tuhan apa Kristus? Bagaimana seharusnya kita oh ya. Jadi bagaimana kita memandang Kristus, dan karena dibilang di situ bahwa dengan memandang by beholding kita bisa dirubahkan. Jadi baru ayat pertama pun sudah dikasih tahu mengenai ketuhanannya Yesus ya. Jadi kalau saya salah mengerti ketuhanannya Yesus, apakah kita bisa memandang Kristus dengan benar atau tidak? Ya, pasti tidak. Nah, itu dia. Jadi dengan di bab 1 dan seterusnya itu akan dibahas mengenai ketuhanan Yesus itu bagaimana, dan waktu kita mengerti dengan benar, kita bisa memandang Tuhan Yesus, karena ini sangat penting. Kenapa? Tadi Edwin sudah kasih permulaan itu, bahwa waktu bangsa Israel di padang belantara, mereka digigit ular. Dan kemudian mereka disuruh memandang kepada ular tembaga yang ditinggikan.
Dan itu kan melambangkan Tuhan Yesus. Nah, jadi ini dalam buku Kristus dan Kebenarannya ini diberitakan hal yang sama juga, bagaimana kita umat manusia sudah digigit, dipatuk oleh dosa, dan untuk kita bisa diselamatkan, kita memandang kepada Tuhan Yesus. Dengan iman, seperti bangsa Israel disembuhkan, kita juga akan disembuhkan ya dari penyakit dosa kita. Dan kita lihat juga waktu lalu kita sudah bahas mengenai perjalanan bangsa Israel, perjalanan orang Advent waktu mereka mau ke Yerusalem, kan sudah banyak yang bersungut-sungut, sudah banyak yang meninggalkan movement itu, ada yang sudah jatuh di jurang. Tapi orang yang bisa masuk ke Yerusalem itu adalah orang yang memandang Tuhan Yesus gitu. Nah, jadi di sini dikasih tahu bagaimana dengan benar kita memandang Tuhan Yesus. Jadi baru pertama pun Yesus dinyatakan sebagaimana dia adanya, yaitu di sini dikatakan bagaimana Tuhan Yesus itu gitu, posisinya itu apa. Nah, kalau kita betul-betul mengerti ini, kita akan mempunyai satu gambaran yang secara luas itu bagaimana kita memandang Yesus dengan mengerti Tuhan Yesus punya ketuhanan gitu. Ya, oke, Bing, itu mau ditambahkan. Thank you. Ya, terima kasih Joy. Jadi teman-teman nanti di pasal selanjutnya, pasal 2, kita akan melihat, membahas sedikit ya, kenapa ada satu pertanyaan, kenapa Yesus itu di sini ya, apakah Yesus ini Tuhan? Nah, ini di bab 2 ya, kita akan pelajari itu. Ini adalah satu pertanyaan yang janggal ya, untuk kita saat ini. Tapi saat itu penting sekali ya, saat itu penting sekali. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Jadi kenapa kita sekarang lagi mempelajari tentang keilahian Kristus ya. Bagaimana latar belakangnya, kita harus bisa memandang dia dengan benar, dan ketika kita memandang dia dengan benar, kita akan berubah. Kalau kita salah memandang dia, maka yang terjadi kita juga pasti tidak berubah ya. Dan itu yang saya bilang ya tadi, kalau kita klaim bahwa kita sedang memandang Yesus, tapi tidak pernah terjadi perubahan, itu cuma begitu-begitu saja, itu kita harus introspeksi ya, kita harus dengan rendah hati introspeksi. Itu pasti kita sedang salah melihat dia. Dan kita perlu melihat bagaimana memandang Tuhan dengan benar. Nah, saat ini kita sedang diarahkan oleh penulis ya, oleh Wagoner kepada keilahiannya. Bagaimana Yesus itu. Nah, kenapa perlu? Nanti kita akan bicarakan di bab selanjutnya ya. Ini tidak lama, cuma beberapa paragraf saja. Kita lanjut ya. Oke, kalau masih ada, sebelum kita lanjut, masih ada yang mau kasih tambahan? Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya. Firman itu pada mulanya, atau firman itu, ini terjemahannya bisa nggak dikatakan firman itu ada pada mulanya? Halo? Gimana, Bing? Terjemahannya bisa nggak dikatakan firman itu ada pada mulanya? Mana itu ya? The word was in the beginning. The word was in the beginning, firman itu. Apa tadi Erin bilang? Apakah terjemahannya bisa firman itu ada pada mulanya? Iya, bisa sekali itu. Ya. Jadi firman itu ada pada mulanya ya. Soalnya agak ganjil dalam bahasa Indonesia kalau kita bilang firman itu pada mulanya. Jadi firman itu ada pada mulanya. Pikiran manusia tidak dapat memahami saman yang terbentang dalam frase ini. Tidaklah diberikan kepada manusia untuk mengetahui kapan atau bagaimana anak dilahirkan. Ya, ini penting ya. Baik, tidak dikasih tahu kepada manusia, tetapi kita tahu bahwa dia adalah firman ilahi. Ya, nanti kita akan belajar apa artinya ini anak dilahirkan ya. Tapi dalam bab selanjutnya, tidak hanya sebelum dia datang ke dunia ini untuk mati, tetapi bahkan sebelum dunia diciptakan. Jadi
firman ini telah ada ya sebelum dunia diciptakan, atau anak itu telah ada. Tepat sebelum penyalipannya dia berdoa. Dan sekarang ya Bapa, muliakanlah aku dengan dirimu sendiri, dengan kemuliaan yang aku miliki, ya, dengan kemuliaan yang eh, aku miliki bersamamu sebelum dunia ada. Ya, ini jelas ya, Yesus itu telah ada sebelum dunia ada. Ini pertanyaannya kenapa ya ini dinyatakan seperti ini? Dan lebih dari 700 tahun sebelum kedatangannya yang pertama, kedatangannya telah dinubuatkan dengan kata-kata ilham. Tetapi engkau, Bethlehem, Efrata, meskipun engkau kecil di antara ribuan orang Yehuda, tetapi daripadamu dia akan keluar kepadaku, akan menjadi penguasa di Israel, yang keluar dari zaman dahulu, dari zaman kekekalan, ya. Mika 5 ayat 2. Kita tahu bahwa Kristus berjalan, keluar dan datang dari Allah. Ini dikasih tanda kutip ya. Tetapi itu sudah sangat jauh di zaman kekekalan, sehingga jauh di luar jangkauan pikiran manusia. Jadi teman-teman, di sini kita belajar ya. Ini pasal 1 ini cuma ada 2 paragraf ya. Jadi bagaimana kita memandang dia ya, bagaimana kita memandang dia, kita harus memandang dia sebagai sesuatu yang ilahi ya, sesuatu yang ilahi. Dia sejajar dengan Bapa ya, punya hak yang sama ya, punya hak yang sama di dalam menghakimi, dan perlu dihormati sama seperti Bapa dihormati ya. Dan kemudian ya, kita tahu bersama Yesus atau anak ini dia juga adalah firman ilahi ya, adalah Allah ya, adalah Allah, dan di sini dinyatakan telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman yang diam di antara kita itu adalah firman yang memiliki derajat yang sama dengan Bapa, memiliki hak yang sama dengan Bapa, dan memiliki kuasa menghakimi yang sama dengan Bapa, dan perlu dihormati dengan penghormatan yang sama yang diberikan kepada Bapa. Tetapi yang luar biasa adalah firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, ini bagaimana kita harus memandang kepada Kristus? Kita harus memandang dia sebagai apa ya? Sebagai hal tersebut gitu. Bahwa dia adalah ilahi ya, yang sejajar dengan Bapa, tetapi yang saat ini ya dia menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, teman-teman, jadi bagaimana kita harus memandang kepada Kristus? Ini dikatakan ya, sama seperti dia telah menyatakan dirinya kepada dunia sesuai dengan kesaksian yang dia berikan tentang dirinya. Jadi apa yang dia nyatakan kepada dunia bahwa dia itu betul-betul ilahi ya, sama seperti Bapa ya. Punya hak yang sama seperti Bapa, perlu dihormati sama seperti Bapa, punya kuasa yang sama menghakimi ya. Tetapi yang luar biasa telah menjadi manusia dan diam di antara kita ya. Inilah yang Tuhan nyatakan mengenai Kristus, di mana ketika kita memandang hal tersebut, itu yang akan mengubahkan kita. Namun ini masih sangat sederhana ya, ini masih sangat masih poin yang berbentuk garis besar ya. Nanti kita akan melihat bagaimana penguraiannya di bab-bab selanjutnya. Oke, sampai di sini masih ada yang mau kasih tambahan atau tanggapan, dipersilakan. Sebelum kita lanjut ya. Kita akan lanjut ke bab 2. Oke, kalau sudah ada, kita lanjut ya ke bab selanjutnya. Jadi pada bab 2 ini, teman-teman, judulnya apakah Kristus adalah Tuhan? Ini pertanyaannya kalau ditanya sekarang ini rasanya janggal ya. Loh, kok masih ditanya lagi ya? Yesus adalah Tuhan, Kristus adalah Tuhan. Tetapi ini yang perlu dipelajari ya. Kenapa tulisan ini dibuat?
teman-teman, kita perlu paham bahwa di saat tulisan ini dibuat, gereja kita itu ada beberapa dari pimpinan gereja kita itu tidak mempercayai Yesus itu betul-betul Tuhan, ya. Dan kebanyakan dari mereka mempercayai bahwa Yesus itu sedikit lebih rendah dari Bapa. Jadi ini adalah satu pandangan umum ya, bahwa Yesus itu bukan Tuhan atau Yesus itu dibawa lebih rendah dari Tuhan, itu pandangan umum pada waktu itu ya, pandangan umum pada waktu itu. Dan ini perlu ditanggapi gitu. Ini perlu ditanggapi. Nah, ketika Wagoner menulis hal ini, ya, menulis tulisan ini, Wagoner bertanya, apakah Kristus adalah Tuhan? Ya, ini jawabannya sangat jelas ya. Jawabannya sangat jelas. Di dalam penjelasan-penjelasan Wagoner, kita akan melihat bahwa Yesus itu sungguh-sungguh adalah Tuhan. Jadi, kenapa ini ditulis? Karena memang latar belakang situasi saat itu, ada banyak dari pemimpin-pemimpin kita itu tidak yakin bahwa Yesus itu betul-betul Tuhan atau sederajat dengan Tuhan. Nah, kenapa demikian? Karena pada umumnya para pemimpin kita masih menganut pandangan Arian, ya. Dan kita tahu bersama ya, yang orang-orang yang menganut pandangan Arian itu akan membuat Yesus itu sedikit lebih rendah dari Bapa atau bahkan Yesus itu tidak sama dengan Bapa. Nah, ini konsekuensi dari pandangan Arian ya. Jadi seperti saksi Yehova ya, Yesus itu pencipta, tapi dia itu adalah pencipta pada sesuatu yang ilahi yang diciptakan pertama kali gitu. Jadi seperti saksi Yehova. Jadi teman-teman, kenapa bab ini ditulis? Karena memang pada umumnya pemimpin kita tidak yakin bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Dan ini perlu ya penjelasannya. Nah kemudian saat ini Wagoner memberi penjelasan kepada kita, apakah Kristus itu adalah Tuhan? Nah, sekarang kita ikuti jawabannya ya. Apakah Yesus itu betul-betul Tuhan? Di banyak tempat di dalam Alkitab, Kristus disebut Tuhan, ya. Pemazmur berkata, "Yang Maha Kuasa Tuhan Allah Yehova berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian denganku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim." Bagian yang menunjuk kepada Kristus ini dapat diketahui, satu, oleh fakta yang telah dipelajari, bahwa semua penghakiman diserahkan kepada anak. Ya, jadi teman-teman, pada bab yang sebelumnya, bab 1 kita tahu bahwa kita telah pelajari bahwa penghakiman itu diserahkan kepada anak. Dan poin yang kedua, oleh fakta bahwa pada kedatangan Kristus yang kedua, ia mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan umat pilihannya dari 4 penjuru mata angin. Tuhan kita akan datang dan tidak akan berdiam diri. Tidak, karena ketika Tuhan sendiri turun dari surga, itu akan dengan sorak-sorai, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan sangkakala Allah. Seruan ini adalah seruan anak Allah yang didengar oleh semua yang ada di kuburan. Mereka yang akan membuat mereka bangkit. Ya, seruan ini adalah seruan anak Allah yang didengar oleh semua yang ada di kuburan mereka dan yang akan membuat mereka bangkit. Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Dengan orang-orang benar yang hidup, mereka akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa, selama-lamanya bersama-sama Dia. Dan ini akan membentuk pertemuan kita bersama-sama kepadanya. Ya, di sini ada perbandingan ya. Bandingkan dengan ayat yang di atas tadi, kemudian Matius 24 ayat 31, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Api akan melahap di hadapannya dan akan sangat menggelora di sekelilingnya. Karena ketika Tuhan Yesus akan menyatakan di
akan dinyatakan dari surga bersama para malaikatnya yang perkasa itu akan di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Jadi kita tahu bahwa ya Mazmur 50 ayat 1 sampai 6 adalah gambaran yang jelas tentang kedatangan Kristus yang kedua kali untuk keselamatan umatnya. Ketika dia datang itu akan menjadi sebagai Tuhan yang perkasa. Jadi teman-teman, kenapa Yesus itu adalah Tuhan? Karena ketika dia datang sebagai Tuhan yang perkasa. Dan tidak ada yang seperti itu ya dari ciptaan gitu, tidak ada yang seperti itu. Jadi salah satu bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Waktu dia datang untuk menghakimi ya, dan bagaimana Tuhan itu dikelilingi ya oleh api dan oleh malaikat-malaikat. Jadi kedahsyatan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu salah satu bukti bahwa Yesus yang datang ke dunia itu betul-betul adalah Allah. Baru kita lanjut ya. Bandingkan dengan Habakuk 3. Ini adalah salah satu dari gelarnya, yaitu Tuhan yang perkasa ya. Ini cuma salah satu dari beberapa gelar-gelarnya ya. Yang sah. Jauh sebelum kedatangan Kristus yang pertama, Nabi Yesaya mengucapkan kata-kata penghiburan ini kepada Israel. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebut ajaib, penasehat Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi teman-teman, jadi kedatangan Yesus itu disebut Allah yang perkasa karena memang telah dinubuatkan. Dan kedatangan Yesus atau Allah yang perkasa itu sudah dinubuatkan sebagai Allah yang perkasa juga oleh nabi yang lain ya. Dan dia disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal ya. Semua ini bukanlah sekedar kata-kata dari Yesaya, namun semuanya adalah kata-kata Roh Allah. Jadi ayat-ayat di atas itu adalah kata-kata Roh Allah. Kemudian Allah di dalam menyatakan pernyataannya langsung kepada anak, telah memanggil dia dengan gelar yang sama. Jadi kalau yang tadi adalah Roh Allah yang bicara, nah sekarang adalah Bapa yang bicara mengenai Kristus atau mengenai anaknya. Allah dalam menyatakan pernyataan langsung kepada anak telah memanggil dia dalam gelar yang sama. Dalam Mazmur 45 ayat 6, kita membaca kata-kata berikut ini. Takhtamu ya Allah. Jadi ini Bapa ya, Bapa memanggil anak itu Allah. Ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Ini ayat ini sering saya diskusi dengan orang-orang ya yang menganut paham Ariat. Ini kebingungan bagaimana Bapak memanggil anak ya, kalau anak itu sedikit lebih rendah dari Bapak atau bukan Allah, Bapak bisa memanggil Allah gitu. Takhtamu ya Allah untuk selama-lamanya. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kerajaan yang benar. Pembaca yang sambil lalu ya menganggap ini hanya sebagai pernyataan pemazmur tentang pujian kepada Tuhan. Tetapi ketika kita beralih ke perjanjian baru, kita menemukan lebih jauh dari hal itu. Kita menemukan bahwa Allah Bapa adalah individu yang berbicara dan bahwa dia berbicara kepada anak dan menyebut dia Allah. Jadi ini satu hal yang luar biasa ya, bahwa Bapa memanggil anak itu Allah. Jadi ini bukan manusia yang sebut ya. Bapa yang menyebut anak itu adalah Allah ya. Jadi kalau yang di atas tadi Roh Tuhan menyatakan anak itu adalah Allah, sekarang Bapa menyatakan anak itu adalah Allah. Ini luar biasa. Nama ini tidak diberikan kepada Kristus sebagai... Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau kasih tanggapan sampai di sini atau tambahan, dipersilakan.
pertanyaan aja sih, Bing. Ya, Jadi silakan Joy. apa dia punya konsekuensi atau apa yang akan terjadi kepada manusia kalau mereka memandang Kristus itu lebih rendah daripada Tuhan gitu. Oke, kira-kira apa yang akan terjadi gitu dalam pekabaran ini? Jadi apa kalau Kristus dianggap lebih rendah dari Bapa itu gimana gitu, Bing? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Apa konsekuensi kalau kita melihat Yesus itu lebih rendah dari Tuhan? Ini sepertinya hampir tidak ada kaitannya dengan keselamatan kita gitu. Tapi ini sangat mendasar. Justru Wagoner saat ini sedang memetakan tentang kealahan ya, tentang Yesus adalah ilahi yang sejajar dengan Bapa. Nah, ini pemahaman saya, kita melihat bahwa nilai dari kemanusiaan Yesus, yang pertama ya, nilai dari kemanusiaan Yesus itu hampir tidak ada artinya. Jadi keilahian itu yang menarik ya, yang kita udah pelajari, itu seperti tidak terlihat gitu. Seperti tidak akan terlihat. Jadi bagaimana kita memiliki satu keyakinan yang penuh terhadap Tuhan, itu akan hilang gitu ketika Yesus itu sedikit lebih rendah daripada Bapa. Tapi nanti kita akan pelajari lebih jelas pertanyaan ini di bab tentang kemanusiaan Kristus. Jadi kenapa keilahian itu, Yesus itu perlu dinyatakan sebagai ilahi yang sejajar dengan Bapa? Ini satu hal yang luar biasa loh. Kalau Yesus yang sejajar dengan Bapa mengambil kemanusiaan, ini satu hal yang wow-nya luar biasa. Tapi kalau dia sedikit lebih rendah, ya nilainya kurang gitu. Nilainya kurang ketika dia mengambil kemanusiaan. Tapi kalau ilahi yang turun sejajar dengan kita, oh itu luar biasa ya. Itu satu hal yang luar biasa. Dan kemudian ada banyak hal tentang keilahian, karena bagaimana bagaimana Yesus dinyatakan, Yesus itu sedang menyatakan Bapa. Jadi ketika kita melihat keliru tentang Yesus, maka kita sedang melihat keliru tentang Bapa. Jadi itu poin yang selanjutnya ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat bahwa kalau Yesus itu adalah sedikit ya lebih rendah dari Bapa, padahal dia itu menyatakan sepenuhnya tentang Bapa. Artinya Yesus itu tidak sepenuhnya gitu menyatakan siapa Bapa gitu. Jadi teman-teman, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kita tidak akan sepenuhnya memahami tentang siapa Tuhan yang sebenarnya ketika kita mengurangi atau menyatakan ya bahwa Yesus itu sedikit lebih rendah dari Bapa. Dan kita tahu bersama, itu akan menghilangkan pelajaran-pelajaran dasar tentang kemanusiaan Kristus dan pelajaran-pelajaran dasar tentang keselamatan. Itu akan hilang nilainya bagaimana. Misalnya Yesus sebagai imam besar, itu akan hilang nilainya gitu. Oke, kira-kira seperti itu, Joy. Nanti Terang akan pelajari terus ya ini pertanyaan. Atau ada teman-teman yang lain yang mau kasih tambahan? Ya, thank you, Bing. Karena kita harus betul-betul mengerti keilahian Bapa seperti yang Tuhan ungkapkan. Karena kita juga lihat ya di dalam gereja kita pun ada pertentangan tentang keilahiannya Tuhan Yesus gitu. Jadi kita harus mengerti dengan sebagaimana Alkitab katakan mengenai Bapa itu dan apa pengaruhnya dalam orang punya keselamatan gitu. Kalau kita lihat apakah Tuhan itu Yesus sejajar dengan Tuhan kah? Apakah dia lebih rendah sedikit kah? Seperti penganut Arian kah? Atau something like that gitu ya. Jadi karena memandang Tuhan Yesus dengan apa dia adanya yang dinyatakan, itu kan salah satu
yang kita sudah pelajari kemarin itu, yang mana itu adalah memandang Tuhan Yesus dengan benar. Nah, kalau kita pun salah mengerti kelahiran Tuhan, kita juga akan salah mengerti dengan memandang dia dengan benar, iya kan? Jadi memang harus kita bisa tahu hubungannya dengan apa sih kira-kira kalau saya salah mengerti Tuhan lebih rendah, Yesus lebih rendah dari Bapa atau something like that. Apa dia punya itu apa pengetahuan itu, bagaimana untuk saya bisa istilahnya saya salah mengerti apa akibatnya, kalau saya betul-betul mengerti apa akibatnya, supaya kita bisa tahu bagaimana betapa pentingnya untuk mengerti hal itu gitu. Ini bukan sekedar hanya ya kamu tahu, nggak tahu mau benar tanggapan kamu apa enggak masalah enggak. Jadi emang sangat menyangkut dengan orang punya keselamatan gitu Bing. Thank you. Iya. Jadi nanti ada pelajaran ya tentang bagaimana kita diselamatkan, bagaimana Tuhan bisa datang ke tempat kita yang berdosa ya. Itu akan menjadi berarti luar biasa ya teman-teman. Ketika yang sangat tinggi ya, yang sangat ilahi, yang sangat tinggi itu mau turun ke tempat kita. Dan bagaimana dia bisa membawa kita naik ya, bisa membawa kita naik ya. Bisa memenuhi bagaimana kita bisa memenuhi tuntutan Bapa yang sempurna itu kalau yang membawa kita tidak sama dengan dia. Itu tidak mungkin ya. Jadi bagaimana kita yang berdosa mau dibawa sejajar dengan Bapa kalau yang membawa kita itu tidak sama dengan dia? Itu tidak mungkin terjadi. Harus satu oknum ilahi yang sama ya, yang akan membawa kita, yang kemudian membawa kita sejajar kepada tuntutannya ya. Kalau tidak mungkin. Makanya teman-teman, fakta yang paling jelas kenapa rencana penebusan itu tidak pernah diserahkan kepada para malaikat, sekalipun para malaikat itu sangat bersedia untuk melakukan hal tersebut, karena memang mereka tidak bisa. Bagaimana memenuhi tuntutan Bapa yang sangat tinggi, itu hanya bisa dipenuhi oleh Dia yang sejajar dengan Bapa tersebut. Tapi pelajaran ini akan kita lihat lebih jelas ya, akan semakin jelas dalam beberapa pasal ke depan ya, mengenai keilahian dan kemanusiaan Kristus. Oke, teman-teman, mungkin ada yang lain yang mau kasih tambahan? Bing, Ya. yang kita punya pemikiran adalah yang kenapa ini ditekankan oleh pekabaran malaikat ketiga keilahian Tuhan. Jadi itu mau ditekankan kepada kita betapa tingginya Yesus itu dan betapa rendahnya dia harus turun gitu. Ya. Baru kita akan mengerti, bukan mainnya dia yang tingginya itu sederajat dengan Bapa yang nggak ada yang lebih tinggi dari itu, harus turun di tempat yang paling bawah gitu untuk mengangkat kita ke atas. Itu kan Iya. Oh gila. Kalau kita nggak ngerti itu kayak gimana ya, maksudnya begitu cintanya Tuhan Yesus yang dia udah paling tinggi, yang nggak ada yang lebih tinggi dari itu, terus harus turun di paling bawah yang Ellen White bilang kalau ada yang lebih dalam ke bawah lagi Yesus akan turun, dia akan ambil itu gitu. Sebagaimana Tuhan punya cintanya, yang sebagaimana dia punya keinginan untuk mau cari orang yang berdosa begitu. Terus itu juga bisa jadi satu praktek dalam kita punya kehidupan, yang mana Tuhan itu sangat mencintai kita gitu loh. Yang dia punya derajatnya yang udah paling tinggi, dan dia mau cari orang yang istilahnya udah paling bawah gitu, dan bukan orang yang cari dia yang cari kita gitu untuk mau menyelamatkan kita. Betapa kita bisa lihat harga kita itu di mata alam semesta itu bagaimana sih gitu. Itu sama dengan harga seluruh surga ya, karena kalau Yesus yang diberikan yang itu sederajat dengan Tuhan, menyerahkan dirinya untuk kita punya harga itu
harga seluruh surga itu diberikan ke kita untuk mencari kita, dan kalau hanya satu orang pun yang mau selamat, Yesus itu akan turun untuk cari gitu. Jadi kita bisa lihat betapa Tuhan itu sebagai ilahi yang satu figur yang sangat apa ya, kalau dia mau ciptakan, kalau ada yang rusak, kalau misalnya kita manusia nih bikin sesuatu, kalau ada yang rusak ya udah buang aja di tempat sampah, kan masih ada yang lain. Kalau dia enggak, mau pecah pun berkeping-keping sebagaimanapun dia akan perbaiki, dan mau turun sampai serendah apapun dia itu akan bikin. Nah itulah Bapak ya, yang kalau kita lihat dia punya karakter itu, yang mana kan ini by beholding, dengan melihat karakter Yesus itu kita juga akan dirubahkan gitu ya. Jadi di dalam orang punya kehidupan orang sehari-hari, kita bisa lihat bagaimana jiwa-jiwa itu di mata Tuhan, dan bagaimana kita juga bisa melihat harga jiwa itu melalui pandangan Tuhan gitu, yang mana Tuhan bikin sebegitu dalamnya, rendahnya dia harus turun menyatu dengan kita orang berdosa. Begitulah kita juga untuk menyelamatkan orang, sedalam serendah apapun kita juga kalau sama dengan Yesus kita akan turun serendah segitu untuk mencari orang berdosa gitu. Dan orang berdosa itu kan nggak perlu orang di luar rumah, di dalam rumah kita juga, di kita, teman-teman kita, atau yang menyatu dengan kita, yang apa, Yesus menyatu dengan orang berdosa, dan kita juga menyatu dengan mereka gitu loh. Jadi Tuhan Yesus itu bukan datang ke orang berdosa, oh kamu ini bikin dosa, kamu ini gini. Tapi dia menyatu dan mencari kita untuk mengangkat kita, bukan untuk menginjak-injak orang berdosa gitu ya. Jadi mungkin kita bisa lihat dia punya aplikasi bagaimana tingginya Tuhan Yesus itu pun dia mau turun ke kita yang paling rendah. Nah bagaimana kita gitu loh dalam orang punya kehidupan sehari-hari, karena ini memandang Tuhan Yesus, melihat karakternya Yesus, kita juga akan memiliki karakter yang sama ya. Bukan dengan karakter Tuhan aja yang paling tinggi, tidak pernah mengkondem orang berdosa. Nah, apalagi kita orang berdosa, siapa saya untuk mengkondem orang berdosa gitu. Ya itu yang kita bisa lihat. Oke, Bing. Ya, jadi teman-teman, dari apa yang dinyatakan, apa yang Tuhan nyatakan ya, bahwa Yesus itu dari tempat yang tinggi ya, dia adalah Allah tapi yang mengosongkan dirinya ya sebagai Allah, dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi mengosongkan dirinya dan menjadi manusia ya. Kemudian dia taat sampai kepada kematian, artinya taat sampai kepada tingkat yang paling rendah. Jadi dalam posisi yang sangat tinggi ya, kemudian dia merendahkan, itu bagaimana gitu. Kita aja ya, misalnya bupati tiba-tiba mau datang ke tempat saya ya, mau bertamu di rumah saya yang adalah rakyatnya. Itu satu kehormatan yang luar biasa, teman-teman. Apalagi kalau Jokowi yang minta, Bing, saya boleh tinggal nggak semalam di tempat kamu? Waduh, ini kehormatan yang luar biasa. Apa saya gitu yang dia mau datang dan tinggal. Dan apa yang Yesus buat itu jauh lebih tinggi dari yang mungkin yang tadi saya sebutkan, Jokowi datang ke rumah saya ya. Itu jauh lebih tinggi. Jokowi turun ke gorong-gorong ya. Dia hanya turun ke gorong-gorong itu sudah membuat dunia itu, wow, inilah presiden yang betul-betul merakyat gitu. Ya, inilah presiden yang betul-betul bisa memahami bagaimana rakyat jelata. Teman-teman, apa yang Yesus buat lebih rendah ya, lebih hina dari apa yang Jokowi buat. Ya, dia telah turun ke tingkat yang paling bawah. Ya, kalau ada yang paling bawah, lebih bawah lagi. Padahal dia adalah yang tertinggi dari semua yang tertinggi di semesta alam ini. Jadi nilai kasihnya yang begitu luar biasa kita bisa dapat ya. Kita bisa dapat dengan melihat hal tersebut. Dan kemudian poin yang kedua kita bisa lihat bahwa
apa yang dituntut oleh Bapa adalah sesuatu kebenaran yang sejajar dengan Bapa ya. Dan siapa yang bisa membawa itu kalau kalau oknum tersebut ya tidak sama dengan Bapa, ya tidak ada yang bisa, malaikat pun tidak bisa. Jadi teman-teman, hanya Kristus yang bisa membawa manusia itu memenuhi semua tuntutan yang sangat tinggi dan sempurna dari Bapa. Kenapa demikian? Karena Kristus sama dengan Bapa. Jadi itu poin yang kedua ya yang kita bisa berikan mengenai kenapa kita harus memahami ya Yesus itu sama dengan Bapa. Apa konsekuensinya kalau Yesus itu tidak sama? Artinya kita menghina tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dan yang kedua, kita sama sekali tidak akan pernah paham yang namanya pembenaran oleh iman. Dan teman-teman boleh cek sendiri ya, mereka yang mempelajari doktrin-doktrin Arian, ya, mereka yang mempelajari doktrin-doktrin Arian, coba cek bagaimana mereka bisa paham tentang pembenaran oleh iman atau tidak. Ini bisa dibuktikan, cek sendiri, buktikan sendiri kepada kelompok-kelompok yang memiliki ya doktrin-doktrin dari Arianisme, bisa cek sendiri apakah mereka bisa menjelaskan tentang pembenaran oleh iman atau tidak. Oke, itu saja ya. Kita lanjut. Ini tinggal sedikit ya. Seorang anak laki-laki selalu berhak mengambil nama ayahnya. Ini kita akan lihat apa yang dimaksud dengan Yesus dilahirkan sebagai anak ya. Pada poin ini ya. Seorang anak laki-laki selalu berhak mengambil nama ayahnya dan Kristus sebagai putra tunggal Allah ya berhak memiliki nama yang sama ya. Kenapa? Seorang anak laki-laki juga pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil merupakan reproduksi dari ayah. Ia memiliki sedemikian jauh ciri-ciri dan karakteristik pribadi ayah. Ya, ayahnya tidak sempurna karena tidak ada reproduksi yang sempurna di antara manusia. Ini garis bawahi ya, tidak ada reproduksi yang sempurna di antara manusia. Kemudian lihat ya, ini poin yang saya garis bawahi, yang di bold merah ini, tetapi tidak ada ketidaksempurnaan di dalam Allah, ya, atau di dalam karya-karyanya. Jadi Tuhan di dalam seluruh karyanya itu sempurna, termasuk dalam mereproduksi. Dan karena itu, Kristus adalah gambaran yang nyata dari pribadi Bapa, ya. Teman-teman, jadi bagaimana 100% Bapa, bagaimana Bapa itu 100% dinyatakan oleh Kristus tanpa ada kurang, ya, tanpa ada kurang. Sebagaimana anak yang ada dengan sendirinya, sebagai anak yang ada dengan sendirinya, sebagai Tuhan, dia memiliki dengan sendirinya secara alami semua atribut keilahian. Teman-teman, ada banyak orang ya yang mengutip bagian dari tulisan Wagoner ini mengenai Yesus itu direproduksi ya oleh Bapa, Putra Tunggal, lahir atau keluar dari Bapa untuk mendukung bahwa Yesus itu dia ada satu waktu ya, ada satu waktu di mana tidak ada Yesus dan ada satu waktu di mana Yesus itu ada. Ya. Tetapi penjelasan Wagoner mengenai bagaimana Yesus itu direproduksi oleh Bapa, ini teman-teman. Jadi Kristus adalah gambaran yang nyata dari pribadi Bapa sebagai anak yang ada dengan sendirinya sebagai Tuhan. Dia memiliki dengan sendirinya secara alami semua atribut keilahian. Jadi kalau dia ada dengan sendirinya, apa artinya? Ya. Jadi teman-teman, kutipan ini jarang sekali dikutip ya, jarang sekali dikutip kalau bagi orang-orang yang mendukung pandangan Arian ya. Jadi mereka lebih suka mengutip kutipan-kutipan bahwa oh Yesus itu keluar dari Bapa, keluar dari dadanya Bapa gitu. Oh Yesus itu anaknya Bapa gitu. Ya, jadi Yesus itu sedikit di bawah gitu dari Bapa.
tetapi mereka gagal memahami tentang reproduksi, karena reproduksi manusia itu tidak sempurna, sedangkan reproduksi dari Allah itu betul-betul sempurna. Dan bagaimana Wagner menyatakan tentang kesempurnaan dari reproduksi Allah itu, ini sebagai anak yang ada dengan sendirinya, sebagai Tuhan. Jadi kalau Tuhan Bapa ada dengan sendirinya, anak juga ada dengan sendirinya, ya. Dia memiliki dengan sendirinya secara alamiah semua atribut keilahian. Aduh, inilah maksudnya anak itu keluar dari Bapa, teman-teman. Jadi sebagaimana Bapa ada dengan sendirinya, anak juga ada dengan sendirinya. Jadi kalau Yesus itu memiliki time, ya, waktu di mana dia keluar, artinya Yesus itu ciptaan. Ya, Yesus itu bukan Allah, dia itu ciptaan. Tetapi Yesus berhak untuk disembah sebagai Allah. Kenapa? Karena dia itu memiliki atribut yang sama, ya, ada dengan sendirinya sama seperti Bapa. Yesus nggak mungkin kita sembah sebagai Allah kalau dia itu diciptakan atau punya waktu atau dibatasi dengan waktu atau keluar dari waktu. Dan Yesus sangat jelas menyatakan dirinya, ya, di dalam Wahyu pasal 1 ayat 17, aku adalah Alfa dan Omega. Artinya, kalau kita mau waktu itu punya belakangnya, punya garis awalnya, Yesus itu yang paling awal. Yesus itu yang paling awal gitu. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, bagaimana kita menjelaskan tentang uh, uh, Yesus itu keluar dari Bapa, itu kita harus lihat dengan benar. Kita jangan membatasi kesempurnaan Tuhan dengan ketidaksempurnaan yang gambaran yang tidak sempurna dari apa yang dialami oleh manusia, ya. Jadi di sini Wagner dengan sangat jelas menyatakan bagaimana Kristus sebagai anak tunggal itu keluar dari Bapa. Ya, ini jelas sekali. Oke, sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Memang benar bahwa ada banyak anak Allah, tetapi Kristus adalah anak tunggal Allah. Dan oleh karena itu, anak Allah dalam pengertian di mana tidak ada makhluk yang pernah ada atau akan pernah ada, ya. Ini saya tambahkan ya, yang sama seperti anak tunggal Allah, ya. Para malaikat adalah anak-anak Allah, sama seperti Adam, ya. Melalui penciptaan, orang Kristen adalah juga anak-anak Allah melalui adopsi, ya. Tetapi Kristus adalah anak Allah oleh kelahiran. Dan kita lihat ya, kelahiran itu sama seperti yang dijelaskan di atas. Penulis surat Ibrani lebih lanjut menunjukkan bahwa kedudukan anak Allah bukanlah kedudukan yang mana Kristus telah ditinggikan, ya. Bukan, anak Allah itu bukan didapat karena Yesus lakukan penebusan, ya. Karena Yesus lakukan penebusan, bukan, ya. Melainkan kedudukan yang dimilikinya karena haknya, karena memang bagaimana Yesus sebagai anak Allah ini memang sudah dari sononya, ya. Ia berkata bahwa manusia setia dalam seisi rumah Allah sebagai seorang hamba, tetapi Kristus sebagai anak atas rumahnya sendiri, ya. Ibrani 3 ayat 6. Dan dia juga menyatakan bahwa Kristus adalah pembangun rumah, ya. Ayat 3, dia adalah yang membuat bait Tuhan dan menyandang kemuliaan. Sakaria 6 ayat 12 dan 13. Jadi teman-teman, bagaimana Yesus menyandang anak Allah, ya, sebagai anak Allah, itu beda ya dengan para malaikat, itu beda dengan manusia, ya, itu juga beda dengan bagaimana manusia itu dilahirkan, ya. Bagaimana Yesus mendapatkan predikat sebagai anak Allah, ya, itu memang sudah dari sononya, ya. Dan bagaimana itu terjadi, ya, ini dijelaskan ya, sebagai anak yang apa artinya Bapa, anak itu keluar dari Bapa atau anak itu direproduksi oleh Bapa. Itu artinya sebagai anak yang ada dengan sendirinya sebagai Tuhan.
dia memiliki dengan sendirinya secara alami semua atribut keilahiannya. Jadi teman-teman, ini penjelasan-penjelasannya. Ini beberapa penjelasan yang menjelaskan kepada kita mengenai apakah Kristus adalah Allah. Jadi pada poin yang pertama, ya, kita belajar bahwa Kristus adalah Allah karena dia ketika dia datang kedua kali, dia datang itu sebagai Allah, dan semua Alkitab menyatakan yang datang kedua kali, oknum ilahi yang datang kedua kali itu adalah betul-betul Allah, penuh dengan kemuliaan, ya. Dia dikelilingi oleh kemuliaan yang begitu dahsyat, ya. Alkitab menjelaskan banyak mengenai hal itu. Jadi poin pertama mengenai apakah Yesus itu adalah Allah, apakah Yesus Kristus adalah Allah? Poin pertama itu adalah karena memang yang ilahi, Yesus yang datang itu adalah betul-betul datang di dalam kemuliaan kealahannya, dan tidak ada yang datang kedua kali itu bukan ilahi, ya. Itu betul-betul Allah. Dan yang kemudian kita melihat dari gelar-gelar keilahian yang dinubuatkan, ya, kepada Kristus itu menyatakan tentang Yesus itu adalah Allah. Dan yang ketiga adalah bagaimana Roh Tuhan, ya, Roh Tuhan dan Bapa sendiri menyatakan Yesus itu, ini Bapa sendiri yang menyatakan Yesus itu Allah. Bagaimana bisa, ya, Bapa memanggil Allah kepada yang diciptakannya, gitu. Itu sangat tidak mungkin, ya. Sangat tidak mungkin. Atau Bapa memanggil Allah kepada sesuatu yang seperti malaikat yang di bawah dia, itu nggak mungkin. Ketika kita ingat, ya, ketika Yohanes atau Daniel, ya, yang hendak menyembah malaikat itu menahan dia, jangan menyembahku karena aku sama seperti kamu, gitu, ciptaan, ya. Jadi penyembahan itu hanya kepada dia yang berkuasa, ya, yang menciptakan, bukan ciptaan. Jadi teman-teman, Bapa sendiri memanggil anak itu adalah Allah, gitu. Kemudian kita melihat bagaimana apa artinya anak itu keluar atau dilahirkan dari Bapa, ya. Jadi tidak sama dengan proses kelahiran manusia yang tidak sempurna, ya. Tetapi artinya itu sebagai anak yang ada dengan sendirinya, karena bagaimana Bapa ada dengan sendirinya, begitu juga anak ada dengan sendirinya, ya. Sebagai Tuhan, dia memiliki dengan sendirinya secara alamiah semua atribut keilahian. Oke, sampai di sini, teman-teman, ada yang mau kasih tambahan atau tanggapan? Dipersilakan. Ini sepertinya masih setengah materi kita. Halo, Bing. Ya, silakan, Joy. Jadi waktu kita baca di situ juga yang bilang, kan kalau manusia itu, kan orang bisa mengerti, ya, dengan apa yang orang bisa lihat. Manusia itu melahirkan, itu namanya reproduksi, kan. Jadi saya melahirkan anak. Jadi anak-anak kita itu ada atribut dari saya dengan Dino, gitu. Misalnya dia punya mata, dia punya rambut, dia punya kulit kah, atau ada dia punya karakternya yang ada di anak-anak kita, gitu. Jadi itu dinamakan direproduksi lagi ke anak kita. Nah, dari yang kita mengerti tadi itu, yang direproduksi itu atau dilahirkan itu, artinya direproduksi adalah Tuhan Yesus itu memiliki secara sempurna keilahian. Jadi kalau anak-anak kita, misalnya Orion atau Josiah, mereka memiliki sebagian, misalnya, ya, dari Dino, kita kasih contoh. Tetapi orang dengan Josiah itu nggak sempurna memiliki atribut atau karakter kah atau dari Dino, gitu. Tetapi kalau Tuhan Yesus itu sempurna, ya, dia punya apa yang Bapa miliki, dia itu secara sempurna miliki yang sama. Begitu kan tadi Bing dia punya penjelasan. Ya, jadi itu artinya yang direproduksi itu adalah yang Yesus miliki itu benar-benar sempurna dengan apa yang Bapa miliki, gitu. Kalau Bapa itu Tuhan, Yesus Tuhan.
Bapa itu memiliki karakter A, misalnya Yesus dengan sempurna memiliki A juga gitu. Jadi itu adalah reproduksi yang sempurna, atau dengan kata lain, apa yang Bapa miliki itu secara sempurna Tuhan Yesus miliki. Dan di situ juga dibilang Yesus jadi dengan sendirinya ya. Jadi yang dibilang Yesus itu dilahirkan by birth itu artinya direproduksi itu. Jadi maksudnya itu di situ ya, Bing, dia punya direproduksi. Jadi mau dijelaskan di situ, reproduksi itu adalah anak-anak memiliki, dari manusia anak-anak memiliki atribut dari orang tua. Kalau Tuhan Yesus reproduksinya itu artinya apa yang Bapa miliki persis sama seperti semua yang Bapa miliki adalah anak. Nah, yang kita bukan kurang mengerti ya, maksudnya ini yang jadi perdebatan juga di mengenai Godhead itu, apa artinya dan yang dibilang anak itu mempunyai hak gitu, Bing. Ngerti nggak? Jadi dia Tuhan itu karena dia itu berhak memiliki gelar Tuhan. Jadi kan dibilang di situ misalnya nih, raja, dia punya anak. Jadi dia punya anak berhak mendapatkan gelar sebagai raja. Nah kalau di situ dibilang Tuhan Yesus itu berhak, dia itu Tuhan karena dia hak, itu gimana dia punya penjelasannya? Oke, thank you. Ya, terima kasih untuk tambahan sekaligus pertanyaannya. Jadi bagaimana kita mau jelaskan ya, bagaimana Yesus berhak sebagai anak ya yang mewarisi segala keilahian. Jadi kita bisa bilang karena reproduksi manusia itu tidak sempurna dan sedangkan Allah itu begitu sempurna, maka inilah ya yang kita bisa, jadi semua yang dimiliki tentang Allah itu dimiliki oleh anak. Jadi apa yang Bapa punya itu anak punya gitu. Mau jelaskan bagaimana itu ya? Apa yang Bapa miliki adalah milik juga dari anak ya, dan apa yang anak miliki itu milik dari Bapa. Nah, kita dalam keluarga itu mirip ya, tapi itu tidak sempurna. Itu mirip, itu mendekati. Dan sebenarnya Tuhan menyediakan bagi kita sarana keluarga untuk memahami hal tersebut. Jadi semakin keluarga itu bisa bisa bersesuaian dengan kebenaran, maka kebenaran tentang keilahian ini akan sangat jelas bisa dipahami. Itu kita bisa lihat ya juga mengenai kepada suami istri ya, kepada suami istri kita bisa lihat apa yang menjadi milik istri itu milik suami, itu apa yang menjadi milik suami itu milik istri, apa yang menjadi milik orang tua itu milik anak gitu. Tapi manusia ini nggak sempurna gitu. Apa yang menjadi haknya anak, yang juga menjadi haknya Bapa, itu betul-betul sempurna gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang ketika anak itu memiliki haknya Bapa, itu ada yang kurang dari apa yang mungkin diberikan oleh Bapa kepada anak gitu. Jadi gimana ya? Ya, Bing, kita bisa dapat lihat ya di sini yang mana jadi kenapa itu harus maksudnya Tuhan Yesus mempunyai hak. Yang tadi Ebing bilang kan kalau orang tua punya, ini anak berhak, ini anak punya semua, misalnya begitu. Ya. Jadi apa yang Tuhan punya itu kan semua itu punya anak ya, nggak ada yang Bapak punya yang anak nggak ada miliki. Nah, kenapa orang juga harus mengerti itu dengan baik dan benar dan melihat bahwa yang Tuhan punya itu adalah anak punya? Karena kita harus melihat di mana Tuhan Yesus akan membawa kita gitu. Karena kan Yesus bilang, semua kuasa di surga dan di bumi sudah dikasih ke saya gitu kan. Dan kemudian kuasa itu saya berikan kepada kamu dan apa yang saya punya itu milik kamu karena kamu itu sudah menjadi anak Bapa karena saya itu adalah anak Bapa dan anak ini apa yang Bapa punya anak punya gitu. Sama dia punya hak. Dan kita itu dengan Yesus itu
brothers ya, kalau Ellen Iya. White bilang. Ellen White bilang Yesus itu kita punya elder brothers gitu, kita punya saudara yang tertua. Jadi itu mau digerakkan kepada kita, apa yang Yesus miliki akan kita miliki juga gitu. Aduh. Jadi ada mau lihat satu kepastian ya, satu kepastian ya. kepastian, betul. Dan yang Yesus miliki itu Bapa miliki. Dan coba teman-teman bayangkan semua, itu akan kita miliki juga gitu ya. Jadi suatu hal yang kita manusia, itu di luar kita punya kesanggupan untuk bisa memiliki apa yang Yesus miliki, dan Yesus turun di bawah kita yang paling rendah untuk mengangkat kita setinggi-tingginya di mana dia berada dan diberikan kepada dia, itu juga menjadi hak kita. Itu kan satu hal yang maksudnya hebat sekali ya. Jadi, kalau mau pikir itu kayak ya gimana bilang. Jadi teman-teman, ini sifatnya teori, tapi kalau kita pahami, ini penyataan kasih Tuhan yang dalam sekali loh. Jadi ini sih kesannya ini Betul. teori, tapi ini penyataan kasih Tuhan yang kalau bisa dihayati. Kasih Tuhan ini begitu luar biasa loh. Kita lihat dalam penjelasan-penjelasan ini. Oke, apa masih ada lagi? Iya ya, itu kan juga yang Yesus bilang di buku Wahyu, kita itu akan duduk bersama-sama dengan dia di tahtanya itu. Kan tahtanya, dia punya tahta, jadi kita akan duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus, itu di Wahyu 3 ya. Dan ini alam semesta dunia kita ini kan juga akan menjadi capital city atau ibu kota dari alam semesta. Dan yang Tuhan Yesus memerintah, kita juga akan memerintah gitu. Jadi apa yang menjadi hak Yesus jadi kalau mau dipikir itu sebagaimana kita jatuh jauhnya dan sebagaimana kita diangkat oleh Tuhan Yesus itu melalui Yesus. Buat kita ini Ading, pernyataan ini akan membuat kita itu kayak Tuhan Yesus, kita nggak layak gitu. Masuk surga aja udah puji Tuhan ya, nggak mau jadi apa-apa pun puji Tuhan kita di surga. Tapi kenyataannya ada hak Bapa menjadi hak anak, dan hak anak juga akan menjadi kita. Itu kan beyond my imagination, dengan beyond Tuhan mau angkat setinggi gitu, kok bisa gitu Tuhan punya kasih kayak. Makanya di surga Ellen White bilang kita akan taruh kita punya mahkota di kaki Tuhan Yesus, karena apa yang Yesus kasih kepada kita, kalau kita bisa mengerti teman-teman, ini dunia ini dan dengan semua yang dunia over itu akan jadi nggak ada artinya sama sekali dengan apa yang Tuhan mau siapkan untuk kita. Oke, thank you Bing. Ya, terima kasih Joy. Jadi teman-teman, yang kita sedang pelajari ya saat ini mengenai sisi keilahiannya. Jadi ini penting sekali ya, ini penting sekali, dan ini perlu diketahui bahwa kenapa mungkin bagi kita ini loh, kok kenapa topiknya apakah Yesus adalah Allah ya? Karena memang latar belakangnya di saat buku ini ditulis, ada banyak dari pemimpin kita tidak percaya Yesus itu adalah Allah. Dan latar belakangnya kenapa demikian? Ya, kenapa? Karena para pemimpin kita ada banyak menganut pandangan Arian. Dan teman-teman, ini yang saya mau katakan ya. Ketika Jones dan Wagoner ya, khususnya Wagoner mengangkat poin tentang bahwa Kristus itu sejajar dengan Allah, ini adalah satu hal yang revolusioner ya. Kita bisa bilang revolusioner pada saat itu. Dan konsekuensi di dalam doktrin kita pada akhirnya ya, kalau Arian tidak percaya ada Roh Kudus ya, Roh Kudus itu sebagai oknum, ini konsekuensinya ketika kita percaya Yesus sebagai Allah yang sama dengan Bapa, Roh Kudus itu adalah oknum dan juga terpisah dengan dua oknum ilahi ini. Ini konsekuensi logis ya, yang ketika Arian percaya bahwa Roh Kudus itu sebenarnya adalah Roh Bapa dengan Roh Anak ya, dan itu bersifat energi, hanya bersifat energi,
Maka ketika kita percaya bahwa Yesus itu adalah sejajar dengan Bapa, ya, maka yang terjadi adalah sebaliknya dari konsep Arian. Maka Roh Kudus itu adalah pribadi dan dia adalah pribadi yang berbeda. Dan teori pertama dalam sejarah gereja kita yang membuat terminologi Tritunggal itu adalah Jones. Ya, teman-teman boleh selidiki tentang sejarah gereja. Jadi A.T. Jones adalah orang yang pertama membuat terminologi Tritunggal. Trinitas ya, bukan Tritunggal, Trinitas. Oke. Terima kasih teman-teman, ini waktu kita udah selesai ya. Ya, Bing. Sorry Oke. sebelum tutup. Jadi Ya, mungkin untuk lebih jelas lagi nanti, kan ini kan juga orang juga pernah belajar mengenai Godhead. Jadi untuk memang betul-betul bisa mengerti juga Godhead, ini lagi dibahas di Wagner di tahun 1890. Dan Ellen White juga kan ada di situ. Ya. Jadi Ellen White kalau memang ada kesalahan di sini, Ellen White akan kasih komentar dalam keilahiannya Tuhan Yesus gitu. Jadi mungkin dengan ini juga akan mendapatkan pencerahan mengenai Godhead gitu di dalam pelajaran ini. Kan ini bab 2, jadi nanti di berikut-berikut juga kita akan lihat bagaimana mengenai Godhead ya. Dan memang kita harus betul-betul berdoa sama Tuhan. Kenapa? Karena kita salah mengerti Godhead, kita juga akan salah memandang Tuhan Yesus. Iya. Iya kan? Betul sekali. Betul ya. Kalau kita salah memandang Tuhan Yesus ya gitu, enggak ya, untuk dirubahkan juga itu nggak akan bisa menjadi bagian kita karena pemandangan kita salah gitu. Jadi dengan pertolongan Tuhan, orang belajar sama-sama, dan memang kalau ada pertanyaan atau apa mungkin bisa didiskusikan supaya kita bisa mengerti dengan sebenarnya apa itu Godhead gitu. Thank you, Bing. Ya. Jadi teman-teman, waktu kita udah berakhir, tapi kalau masih ada teman-teman yang mau kasih tanggapan atau komentar, dipersilakan sebelum kita tutup. Kita akan melanjutkan besok ya. Besok kita akan melanjutkan besok pagi jam 8 ya, hari Minggu di sini. Hari Sabat Sabat sore di Amerika ya. Jadi teman-teman, untuk memahami lebih lanjut tentang pelajaran kita, jadi kalau ada kesempatan hadir, karena pekabaran yang kita sedang pelajari ini ya, ini betul-betul penting ya. Ini Sister Joy baru kasih kesaksian tadi mengenai sejarah yang dia baca langsung ya, bagaimana situasi dan bagaimana nilai dari pekabaran 1888 ya, atau pekabaran yang diberikan kepada Jones dan Wagoner. Itu teman-teman, nilainya itu bagaimana gitu, bagaimana genting. Tapi mungkin nanti ya oleh Sister Joy nanti akan disampaikan dalam Bible Study. Oke, apa masih ada? Kalau sudah tidak ada, terima kasih untuk partisipasi. Oh ya, jadi terima kasih untuk pertanyaan dari Brother John. Nanti akan dikirim ya, nanti akan dikirim. Ini kita copy dulu ya alamatnya. Apa pertanyaannya, Bing? Jadi ini ada pertanyaan dari Brother John. Ini apa bisa gitu atau tidak keberatan untuk setiap sesi Bible Study bahan PDF-nya boleh dikirim ke email atau WA ya. Oh iya. Oke, ini bisa sekali ya, bisa sekali. Bisa sekali. Entah nanti kita atau Joy bisa langsung kirim. Bagaimana Joy? Bisa, Brother John. Oh bisa. Kita kasih yang dari pertama. Nanti juga ini bukunya akan dibikin. Bab besarnya akan dicetak, dia punya buku juga. Jadi bisa dapat nanti. Iya. Tapi bisa dikirim sekarang. Maksudnya secepat mungkin. Jadi terima kasih untuk pertanyaan. Jadi sekali lagi ya teman-teman, ini pekabaran
betul-betul sangat genting ya kalau teman-teman belajar sejarah gereja dengan benar ya. Sejarah gereja atau sejarah apa adanya dari Pekabaran 1888. Dan ini adalah pekabaran yang disampaikan di saat-saat gereja kita mengalami kebangkitan kebangunan rohani. Jadi buku yang sedang kita baca ini, sedang kita pelajari ini adalah produk kebangkitan kebangunan rohani yang dibuktikan ya, yang Tuhan buktikan bahwa pekabarannya Johnson dan Waggoner itu bukan teori semata-mata, ya. Ini nilai-nilai keilahian yang pelajaran-pelajaran keilahian yang kita pelajari dari tadi ini sudah cukup menggugah hati yang bisa melihat ya, hati yang bisa melihat betapa luar biasanya kasih Tuhan ya. Kenapa Yesus itu harus diposisikan sebagai ilahi yang sama dengan Bapa ya. Dengan posisi itu teman-teman kita akan melihat aduh luar biasa ya kasih Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Jadi ini bukan materi sembarangan ya. Ini bukan apa keinginan seorang Ebing gitu atau seorang Joy ya. Ini bukan ya. Ini teman-teman kami yakini adalah satu kita bisa bilang warisan yang sangat berharga di dalam gereja kita, tetapi jarang sekali dihargai. Ya, jarang sekali mau dihargai. Ini warisan yang sangat berharga karena pekabaran ini yang seperti yang Sister J sudah sampaikan akan menghancurkan ya kerajaan setan. Jadi dia sedapat mungkin tutup ini pekabaran. Kalau bisa, kalau boleh tidak ada yang memahami sama sekali. Oke teman-teman, waktu kita udah berakhir. Terima kasih untuk Bing, partisipasi. Oh, oke, silakan Joy. bisa 1 menit jadi Oke, yang silakan. bisa ya. Jadi yang kita mau hanya tanggapi apa yang Ewin bilang. Kita lagi pelajari dan dengar itu apa sejarah pekabaran 1888. Jadi teman-teman kalau teman-teman tahu itu yang tadi kita sudah share sama Ebing, di tahun 1882 Ellen White itu sebenarnya sudah mau meninggal karena dia punya penyakit, dan dengan Tuhan punya kuasa Tuhan menyembuhkan Ellen White. Dan pada waktu pekabaran di 1888 ditolak sama pemimpin-pemimpin kita, Ellen White lihat itu dia punya pertentangan itu sangat sengit, sampai akhirnya Ellen White bilang, oh kita mau tinggalkan, kita mau keluar lah dari meeting ini karena udah sangat sengit dia punya pertentangan itu. Dan Ellen White sangat membela A.T. Jones dengan Waggoner ya, dengan pekabaran itu. Karena Ellen White lihat bahwa pekabaran ini inilah yang Tuhan kirimnya untuk kita. Dan akhirnya pada malam sebelum Ellen White mau tinggalkan itu di General Conference itu, karena dia lihat pertentangannya sudah sangat sengit, malaikat Tuhan kasih turun berbicara kepada Ellen White. Kita lupa dalam penglihatan atau berbicara langsung. Dia bilang sama Ellen White, jangan kamu tinggalkan ini. Bicara langsung itu. Bicara langsung ya. Oh ya, iya, bicara langsung. Jangan betul. Jangan kamu tinggalkan ini General Conference. Kamu ingat kamu udah mau meninggal di tahun 1882 dan Tuhan membangkitkan kamu, istilahnya kamu punya kesehatan pulih lagi secara sempurna. Dan malaikat bilang, alasan kenapa kamu, aduh ini kita mau menangis dan mau merinding loh. Alasan kenapa Tuhan preserve kamu punya life atau kamu masih hidup adalah ini, dia punya purpose ini. Adalah tujuannya ini adalah untuk mempertahankan teman-teman pekabaran yang Tuhan berikan melalui A.T. Jones dengan Waggoner. Karena pekabaran ini ditolak. Dan Ellen White punya tugas adalah untuk mempertahankan mereka pekabaran ini dan kasih konsol kepada orang-orang yang hadir di General Conference, pemimpin-pemimpin, bahwa Tuhan yang kirim ini 2 orang ini pekabaran dari Tuhan gitu. Jadi dengan alasan itulah Tuhan tetap preserve Ellen White punya hidup gitu. For this purpose ini. Dan juga purpose yang lain adalah Ellen White harus menulis buku Great Controversy di tahun 1888 adalah untuk supaya menghadapi Sunday Law Crisis yang sebenarnya sudah keluar kalau umat-umat Tuhan menerima pekabaran 1888. Jadi kalau teman-teman lihat sejarahnya betapa Tuhan gunakan Ellen White untuk
mau preserve ini pekabaran atau untuk mempertahankan pekabaran ini dan bagaimana pekabaran ini diserang oleh setan. Teman-teman, saya dengannya itu bulu kuduk kita itu berdiri dan saya mau menangis dan seperti Tuhan, kok pekabaran ini sangat penting, tapi jarang kita dengar dari anggota Advent atau dari saya Advent pun saya nggak tahu ini pekabaran gitu. Jadi dengan mengetahui sejarah ini, walaupun saya belum selesai dengar ya dia punya buku itu, saya sepertinya mau tersungkur di lantai dan berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih, Tuhan kasih pekabaran ini. Dan dengan kuasa Tuhan, kita akan berdiri seperti Ellen White, E.T. Jones, dengan Wagner untuk mempertahankan pekabaran ini. Walaupun hanya 1-2 orang, Tuhan, this message is so precious, yang diserang mati-matian oleh setan. Karena setan tahu kalau kita tahu pekabaran ini, kuasanya akan hilang. Dan inilah yang akan mendatangkan kecurangan Roh Kudus tanpa batas. Dan teman-teman dengan mendengar sejarahnya itu, semua kutipan dan semua yang terjadi, and I was like, Tuhan, use me dengan apa yang saya bisa, dengan waktu kita, dengan talenta yang Tuhan berikan, dengan apa, untuk terus mempertahankan pekabaran ini. Karena teman-teman yang Ellen White alami itu, sedangkan dia itu perasaannya gimana gitu waktu pekabaran ini ditolak. Dan gimana dia mau tinggalkan ini karena udah sakit hati dengan penolakan ini, dan Tuhan bilang, no, jangan, kamu tugasnya ini, saya bangkitkan kamu, ini tugasnya. Saya bilang, oh wow Lord, man, puji Tuhan bisa dapat kesempatan. Saya nggak tahu teman-teman mau merasakan pekabaran ini apa, dan saya sudah bilang dari waktu lalu ya, kita bukan meninggikan E.T. Jones-nya atau Wagner-nya, no, pekabaran yang Tuhan kasih, yang Ellen White mati-matian pertahankan sampai dia ditendang ke Australia gara pekabaran ini. Dan buku yang kita pelajari ini adalah salah satu yang mereka kasih di tahun 1890 sesudah 1888, dan di saat itu ada kebangkitan rohani yang besar-besaran yang terjadi di setiap kali Ellen White pergi, E.T. Jones dengan Wagner, setiap kali mereka kasih bab bestari, teman-teman, itu testimoni orang-orang bertobat dan tersungkur gara-gara kecurangan Roh Kudus. Kita bilang, ini kalau terjadi di gereja, inilah yang kuasa setan akan hilang dan akan ada kebangkitan rohani. Dan dengan kesaksian itu, teman-teman, setiap apa yang saya belajar ya dari buku E.T. Jones Wagner itu sangat precious buat saya pribadi. Dan itu memang betul-betul mengubah pemandangan kita tentang Tuhan, karakter Tuhan, dan apa yang Tuhan lakukan itu sangat-sangat memberkati, dan mudah-mudahan teman-teman juga mengalami hal yang sama, karena pengalaman itu kita nggak bisa bagikan, kita harus rasakan sendiri. Oke, thank you, Bing. Sorry, lewat dari 1 menit. Oke, thank you. Ya, terima kasih Joy, enggak apa-apa. Jadi ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir ya mengikuti Bible Study kita. Terima kasih untuk tambahan, untuk partisipasi. Jadi teman-teman, sayang sekali ya waktu kita sudah berakhir. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, mungkin nanti bisa dengar recordingnya. Tapi kita besok ada ya, jam 8 pagi waktu Indonesia, waktu Manado, ya, jam 9 waktu Jawa dan Jakarta ya. Jadi teman-teman, kalau mau mengikuti, ada kesempatan mau mengikuti, besok masih ada lanjutan. Kita juga akan review ulang ya ini pelajaran, supaya sekalipun untuk teman-teman yang baru bergabung bisa melihat gambarannya ya secara utuh untuk pekabaran yang kita masih baru mulai. Jadi terima kasih teman-teman untuk yang sudah hadir dan berpartisipasi. Kita akan menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Di sini ada Brother Heli, apa boleh mendoakan perjumpaan kita pada saat ini? Oke, Bing, siap-siap. Ya, terima kasih. Ya, silakan Brother Heli. Oke, teman-teman, mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih Tuhan yang kami telah mengetahui dari setiap pelajaran, di setiap Bible study yang kami ikuti. Dan kami merasa sangat bersyukur boleh melihat ini semuanya. Dan kami berharap bahwa ini menjadi bagian dari kehidupan kami sehingga kebangunan rohani menjadi bagian pribadi kami sehingga kami boleh menjadi api yang akan membakar banyak orang di sekeliling kami dan mereka boleh mendapatkan kebangunan rohani juga agar nama Tuhan benar-benar dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami dan kami merasa punya tanggung jawab ketika kami sudah dengan beberapa kabaran yang Tuhan berikan melalui Ellen G. White, Ati Jun dan Wagoner, dan kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami boleh sama-sama belajar. Berkati masing-masing kami dalam kesehatan kami, berkati kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami, dan terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang terus menjadi bagian kami, dan kepastian kemenangan Tuhan sudah janjikan bagi kami. Kami menyerahkan waktu hari Sabat yang suci ini Tuhan, untuk kami boleh melihat karya Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, dan terima kasih pengampunan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, thank you, Brother Heli. Thank you, Thank you, Joy. Bing. Thank you, Dino. Thank you, Brother Ali. Thank you, Brother John. Thank you, Sister Joy. Mira. Oke, Bing. Sampai ketemu besok.